Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba mau buat normalitas dan lain-lainnya biar lebih paham Ibu buat videonya. Yang pertama kita mau buat normalitas data. Jadi datanya ini udah Ibu buat di Excel kan, di copy CTRL-C, di copy terus dipindah ke SPSS ya. Nah, letak di sini kursornya terus CTRL-V. Nah, sudah ya. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu bilang, data view untuk data, variabel untuk merubah variabel ya. Jadi ini data kita. Sekarang kita masuk ke variabel view. Nah, ini sekarang tadi kan variabel pertama misalnya ini variabel motivasi. Ya, terus yang dirubah apa lagi? Seperti di catatan kita ya. Kedua dulu, variabel kedua prestasi. Yang dirubah itu desimalnya kita buat jadi 0 karena data soal kita itu tidak ada memakai desimal. Maaf ya, ini Bu clear pencet tadi. Kemudian setelah desimalnya kita buat 0, kita ke measure, kita buat scale ya. Oke, jadi karena variabelnya ada dua, motivasi dan prestasi. Kalau untuk membuat normalitas data dan produk momen, dia hanya merubah desimal dan measure-nya. Setelah selesai kita kembali ke data view. Kita mulai untuk membuat normalitas data. Yang pertama-tama itu analyze ya. Kemudian descriptive statistik dan explore. Dan kedua variabel ini kita pindah ke dependent list. Terus plot. Klik normality karena mau melihat normalitas data. Continue dan OK. Nah, normalitas datanya sudah keluar ya. Nih, seperti ini yang sudah Ibu jelaskan. Kolmogorov-Smirnov untuk sampel 50 ke atas dan Safirovic untuk sampel yang 50 ke bawah ya. Kita lihat sig-nya. Nah, jadi sig-nya ini harus lebih dari 0,05 karena data ini 0,978 dan 0,476 lebih dari 0,05, maka data kita normal. Oke. Kita close, selesai ya. Data kita sudah normal. Sekarang kita mau melihat produk momen atau R. Pertama-tama itu analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian variabelnya dipindah ke variables. Karena kita pakai yang person, diklik person, total diklik, flag diklik, dan OK. Nah, keluarlah nilai korelasinya. Jadi korelasinya itu 0,539. Itu kalau 3 desimal. Kalau 2 desimal 0,54. Nah, itu. Jadi kalau dibandingkan di tabel, berarti ini cukup kuat ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita mau membuat homogenitas dan UJT. Kalau homogenitas dan UJT itu datanya tidak seperti ini ya. Kalau untuk homogenitas dan UJT itu datanya kita buat satu kolom. Jadi nilai motivasi dan prestasi kita buat satu kolom. Kalau kalian ingat ya. Jadi kita atur di Excel biar gampang. Ini kan yang kolom A ini tadi nilai motivasi, kolom B nilai prestasi. Ibu buat di satu kolom. Di blok semua. Terus di Ctrl X atau cut ya. Dipindah ke bawah Ctrl V. Nah, sekarang kita buat kodenya. Untuk motivasi kita buat kode 1. Dan untuk prestasi kita buat kode 2. Nah, kalau sudah selesai, kita copy ke SPSS. Klik di paling atas, terus di CTRL-V. Nah, sudah ya. Nah, sekarang nama variabelnya pasti sudah berubah. Karena kolom pertama ini kumpulan nilai motivasi dan prestasi. Jadi kita buat dengan nama variabel nilai. Karena nilai dari motivasi dan prestasi. Kolom kedua kita buat dengan kode. Karena dia kode kan. Kode 1 untuk motivasi dan kode 2 untuk prestasi. Kita rubah di variabel view. Nih, kita rubah. Kolom pertama itu variabel nilai dan kolom kedua itu kode. Terus mana lagi yang dirubah?
untuk melihat homogenitas data dan UJT yang dirubah itu hanya di variabel kode ya. Kode yaitu yang kita rubah di value. Value-nya coba diklik titik tiganya, kemudian dikasih labelnya atau penamaannya. Tadi kan value 1 itu untuk variabel motivasi. Add, kemudian label 2 untuk variabel prestasi. Add. Terus di OK. Terus yang dirubah lagi untuk di kode itu measure-nya kita ganti jadi nominal. Nah, sudah selesai ya. Kita balik lagi ke data view. Sekarang kita mau melihat homogenitas data. Yang pertama-tama itu analyze. Kemudian descriptive statistic, explore. Nah, ini nilai di dependent list dan tapi kodenya ini kita buat ke factor list. Jadi kode kita balikkan, kemudian kita pindah ke factor list. Terus di plots. Nah, normalnya ini dibuka checklistnya karena kita sudah melihat normalitas. Sekarang kita mau melihat homogenitas ya. Jadi kita klik power estimation. Nih, power homogenitas itu ada di sini. Tinggal klik saja ini ya. Jadi di sini yang kita lihat base of mean ada sig ini. Jadi yang kita lihat itu yang paling atas base of mean ada signya di sini 0,047. Jadi untuk homogenitas ini juga signifikannya atau sig ini harus di atas 0,05. Nah, kalau dia sudah di atas 0,05 berarti datanya homogen. Nah, data di sini kalau kita buat dari jadi 2 desimal kan ini 0,05. Jadi masih dimaklumi ya. Jadi data kita masih homogen. Kita close. Sekarang kita masuk ke UJT. UJT itu caranya analyze, kemudian compare means, dan independent sample t-test. Nah, nilai dibuat di test variable dan kodenya dibuat di grouping variable. Di pinnya diklik. Tadi grup 1 itu kita buat kode 1 ya, motivasi. Grup 2 itu untuk yang kedua, prestasi, itu kita buat kode 2. Kemudian continue dan OK. Nih ya, kita klik independent sample t-test nih. Ini dia independent sample t-test yang kita lihat ini sig to tail kan. Nah, kalau untuk uji t-test ini signya itu harus di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi ini kan 0,000. Jadi ini kalau dipanjangkan desimalnya banyak nanti ada angkanya pasti di akhirnya ya. Jadi dia udah lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0,05 balik lagi ke hipotesis. Tolak H0 terima H1. Berarti kalau tadi judulnya pengaruh berarti ada pengaruh ya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari SPSS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.